Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat atau Bermasetda Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan pelatihan badan usaha milik desa atau kalurahan di Kalurahan Margomulyo, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman. Kegiatan yang berlangsung di kantor pemerintah Kalurahan Margomulyo ini merupakan salah satu bentuk pembinaan umum untuk meningkatkan badan usaha milik desa atau kalurahan, khususnya di Kalurahan Margomulyo. Dihadiri sebanyak 30 peserta, acara ini juga turut dihadiri langsung oleh anggota Dewan DPRD Provinsi DIY Sofyan Setio Darmawan, Kepala Biro Bermasetda DIY Rosi Budiawan, Dinas Pemberdaya Masyarakat dan Kalurahan Siska Wulandari, Lurah Margomulyo Eko Puji Mulyanto, dan juga praktisi dari Sinkor Edi Yustianto. Kalurahan Margomulyo ini menjadi salah satu dari berbagai tempat pelatihan BUMDes atau BUMKAL yang diselenggarakan langsung oleh Biro Bermasetda DIY. Tujuan diadakannya kegiatan pelatihan tersebut yakni untuk meningkatkan kualitas serta mengoptimalkan pengelolaan BUMDes yang ada. Tujuan pelatihan ini yang utama adalah meningkatkan kapasitas para pengelola dalam menjalankan manajemen BUMDesa. Juga meningkatkan kapasitas pengelola untuk bisa mengoptimalkan unit usaha yang ada dan mengembangkannya ke depan. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana para pemangku kepentingan terkait atau stakeholder bisa saling memiliki visi yang sama, memiliki satu tekad yang sama untuk bisa mendukung pengembangan BUMDesa. Manfaat dari pelatihan BUMDesa ini utamanya adalah dengan adanya pelatihan ini pada para peserta BUMDes, khususnya para pengelola BUMDes, bisa memahami kebijakan-kebijakan terkait dengan pengelolaan BUMDesa, kemudian memahami kondisi BUMDesa di Kalurahan Margomulyo saat ini ada di posisi mana, dan kira-kira bagaimana bisa merancang bisnis plan ke depan bagi BUMDesa di Kalurahan Margomulyo ini. Untuk sasaran pelatihan ini yang utama tentunya adalah para pengelola badan usaha milik kalurahan atau BUMDesa, kemudian Bapak Lurah, kemudian Bamuskal, tokoh masyarakat, dan juga ada pendamping kalurahan yang kita undang di sini. Oke, jadi BUMDes ini kan keberadaannya tidak terlepas dari pasal 33 UUD 1945, yaitu sistem demokrasi ekonomi, di mana perekonomian di tingkat desa selayaknya itu dikelola oleh dan untuk masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan di sini dilihat dari aspek ekonomi maupun aspek kemanfaatan secara sosial. Nah, BUMDes sendiri merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kelurahan yang harapannya bisa menjadi penggerak ekonomi di kelurahan, sehingga keberadaan BUMDes harapannya bisa memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat, bisa fokus terhadap unit usaha unggulannya, dan tentunya bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, harapan ke depan BUMDes juga bisa semakin meningkatkan jejaring dan kerjasamanya, semakin meningkatkan akses pasar, dan juga tentunya bisa menarik investasi. Acara pelatihan BUMDes di Kalurahan Margomulyo ini tentunya bermanfaat untuk meningkatkan kinerja pengelolaan BUMDes atau BUMKAL yang ada, khususnya di Kalurahan Margomulyo. Kalau untuk BUMDes yang ada di Kabupaten Sleman, biasanya kami melakukan pembinaan, terus kami lakukan bimbingan dan teknis gitu, BIMTEK, seperti BIMTEK pengelolaan keuangannya, BIMTEK untuk pengawas BUMDes, dan BIMTEK untuk direktur BUMDesnya, Mbak. Biasanya nanti akan lebih meningkatkan pengetahuan, akan membuka wawasan dari pengelola BIMTEK maupun dari kalurahan, dari pamong-pamong kalurahan yang ada di Margomulyo ini, Mbak. Potensi Margomulyo itu ada beberapa ya, Mbak. Jadi pengelolaan kemarin yang akan dilakukan oleh Margomulyo ini ada menggait UMKM-nya, dan juga ada objek pariwisata yang akan diangkat. Cuman ini mungkin ke depannya yang akan diutamakan adalah pengelolaan sampahnya, Mbak. Sebenarnya kalau dasar dari pengelolaan BUMDes itu paling enggak nanti adanya komunikasi baik antara pengelola BUMDes dengan
pihak dari pemerintah kelurahan, Mbak. Tanpa adanya komunikasi yang baik antara pihak pemerintah kelurahan dan pengelola BUMDes, kemajuan BUMDes itu tidak akan bisa dicapai. Mungkin itu aja yang menjadi dasar dari pengelolaan BUMDes dimanapun yang ada di Kabupaten Sleman. Mohon ciptakan komunikasi yang baik dengan pihak kelurahan sehingga memunculkan sinergi yang baik antara pihak kelurahan, pemerintah kelurahan dengan pengelola BUMDes. Setelah itu dengan adanya komunikasi yang baik, poin kedua mungkin rasa handarbeni, yaitu rasa memiliki baik dari pemerintah kelurahan itu sendiri dan dari pengelola BUMDes. Jadi setelah 2 poin itu ada, nanti kemajuan BUMDes saya yakin bisa dicapai. Karena yang namanya potensi itu bisa diciptakan, Mbak. Walaupun sebuah kelurahan itu tidak ada potensi, nanti kita bisa menciptakan potensi itu maupun BUMDes ini kan berawal dari pemecahan masalah. Jadi seperti pengelolaan sampah itu kan merupakan pemecahan masalah yang ada di kelurahan itu sendiri. Itu bisa dilakukan. Dengan diselenggarakannya acara pelatihan BUMDes di Kelurahan Margomulyo ini, Biro Perma Seda DIY berharap BUMDes atau BUMKAL khususnya di Kelurahan Margomulyo dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam mengelola BUMDes atau BUMKAL yang ada. Badan usaha milik desa atau badan usaha milik kelurahan merupakan suatu lembaga milik kelurahan yang diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian desa dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Kegiatan pelatihan BUMDes atau BUMKAL di Kelurahan Margomulyo diisi dengan penyampaian materi tentang pengelolaan BUMDes atau BUMKAL oleh tim praktisi dari Sinkor Edi Yustianto. Catur Gatra BUMDes ini adalah 4 poin yang bisa menjadikan BUMDes ini bergerak, ya, sistem manajemennya, resource-nya, ini sumber dayanya, sehingga nanti pengurus-pengurus yang sudah terpilih ini harus mau tidak mau harus meningkatkan kapasitasnya. Kalau memang belum tahu ya harus belajar. Kalau sudah tahu tingkatkan lagi, gitu ya. Kemudian potensi dan masalah, tadi sudah disinggung Pak Dewan juga, memulai usaha itu bisa dari masalah. Banyak sekali Bapak Ibu kalau disadari produk-produk yang ada di sekitar kita itu berawal dari masalah. Contoh paling kecil, masalah nyamuk, akhirnya muncul produk obat nyamuk. Masalah kebersihan, pengen mandi, akhirnya muncul produk sabun mandi. Baju kotor, muncul laundry. Sampah nih, Bapak ini usaha sampah. Dan itu membantu masyarakat. Banyak sekali usaha yang munculnya itu lahirnya diawali dari pemetaan masalah. Itu ya. Tadi masalah kotoran tadi bisa jadi potensi juga diusahakan. Nah, tinggal nanti menyusun desain usahanya, seperti apa, model bisnisnya mau seperti apa. Ya. Nah, orientasi usaha itu sebenarnya orientasinya hanya 2. Yang satu adalah orientasi pasar, yang satu orientasi produk. Maksudnya adalah kalau kita berorientasi pasar, maka kita lihat potensi pasarnya dulu. Kalau potensi pasarnya itu sudah kelihatan, maka produknya tinggal mengikuti. Nah, berikutnya adalah orientasi produk. Artinya kalau orientasi produk berarti kita punya produk dulu, ya. Misalkan di Margomulyo ini ada peternakan itu ya, peternakan kambing, lalu bagaimana kita bisa menjual kambing itu.
kemana pasarnya. Gitu. Sehingga dua hal ini yang bisa dilakukan di dalam usaha. Untuk kita, saya kira kita menjadi pelayan masyarakat bukan sampah, tapi pada akhirnya Pak, itu sulit. Ini sulit prakteknya. Di sana sulit sekali. Ini saja yang harus disampaikan. Mudah-mudahan nanti dari pertemuan ini bisa menambah informasi di pemerintahan dengan tidak saling menutup, tapi buktikan tidak pandai jalan apa yang terjadi di sana. Saya sampaikan dari bawah, di sana bukan uang. Dari pemberdayaan masyarakat, apakah bisa memberikan keterampilan kepada masyarakat untuk meningkatkan SDM, misalnya di dalam tadi sampah ya pengelolaan sampah, syukur nanti diberikan modal berupa mesinnya. Nah, prinsipnya adalah kalau kita ingin menang, itu pasti harus bisa menguasai lapangan, memahami aturan. Jadi kalau badan usaha ya harus gajian, berapapun ya. Ini tentu melihat kemampuannya nanti, ya, melihat kemampuannya. Ada yang sekarang itu yang gajinya sudah sampai di angka di atas 5 juta ada yang masih di 200 ribuan juga ada gitu. Jadi memang di awal butuh kerja keras. Ya namanya usaha pastilah Bapak Ibu sudah punya pengalaman itu, dan pasti di awal tidak mungkin kita usaha sebulan langsung untuk bati sekian, itu ya pasti ada proses gitu ya. Kegiatan sosialisasi ini tentunya mendapat dukungan penuh oleh Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi DIY. Dukungan yang diberikan diantaranya adalah dengan pendampingan pengelolaan badan usaha milik desa atau kalurahan, memberikan dukungan berupa penganggaran, serta dukungan pengawasan dan bimbingan teknis agar dapat meningkatkan kualitas serta kuantitas program yang dilaksanakan pemerintah daerah. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, menegaskan kembali bahwa badan usaha milik desa atau BUMKAL adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama desa-desa guna mengolah usaha, memanfaatkan aset, meningkatkan investasi dan produktivitas, kemudian menjalankan usaha dan jenis usaha lainnya. Tujuan utamanya sebagai badan usaha untuk menghasilkan profit atau laba. Tetapi juga BUMDes diharapkan juga nantinya bisa memberikan kemanfaatan secara sosial bagi masyarakat, misalnya mengurangi pengangguran, mengatasi permasalahan yang ada di kelurahan, misalnya permasalahan sampah dan sebagainya. Itu justru yang pertama malah yang dilihat adalah desa ini punya masalah apa. Tapi kalau BUMDes ini dimulai atau diawali dari desa ini atau kelurahan ini punya masalah apa, nah, maka clear. Ketika nanti BUMKAL tadi kemudian akan membuat gagasan-gagasan, itu adalah gagasan-gagasan menuju pencapaian solusi terhadap masalah yang ada di kelurahan ini. Jadi hadirnya usaha BUMKAL itu adalah punya prinsip sustainability. Jadi sumber daya yang ada di Margomulyo ini jangan sampai rusak dengan hasilnya hadirnya BUMKAL, tetapi justru lestari, justru kemudian tambah ngeremboko, tambah baik. Dengan diselenggarakannya kegiatan pelatihan pembinaan BUMDes atau BUMKAL di Kelurahan Margomulyo, diharapkan pengelola BUMDes, khususnya Kelurahan Margomulyo, dapat termotivasi dan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan BUMDes menjadi BUMDes yang lebih maju.
Kegiatan pelatihan BUMDes atau BUMKAL yang diinisiasi oleh biro ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui badan usaha milik kalurahan. Kalau dukungan pemerintah daerah yang kita anggarkan adalah pelatihan untuk BUMDes atau BUMKAL ya sekarang, dan MONEF ya. Jadi supaya nanti BUMDes ini tumbuh keorganisasiannya dengan baik, terbina SDM-nya ya untuk memiliki visi misi yang sama gitu, karena organisasi kan harus punya tujuan bersama. Ya acara ini kita pandang sangat perlu karena memang hari-hari ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 tentang desa itu kan, jadi BUMDes ini menjadi salah satu sumber pendapatan asli desa ya. Sehingga perlu kiranya sumber daya manusia SDM yang ada di desa tersebut mendapatkan pengetahuan ya, mendapatkan pelatihan tentang konsep ya, tentang visi misi ya BUMDes ya, sehingga bisa berkembang dengan baik sesuai dengan potensi yang ada di desanya masing-masing. Dalam hal ini di desa Margomulyo ya, atau Kalurahan Margomulyo. Ya, kita berharap nanti pengurus BUMDes itu menjadi semakin solid ya. Kemudian bisa menemukan atau bisa mengembangkan usaha-usaha yang memang diperlukan di tengah masyarakat, yang bisa menyelesaikan, memberikan solusi atas persoalan-persoalan di tengah masyarakat, khususnya di desa atau Kalurahan Margomulyo. Kalurahan Margomulyo memiliki potensi luar biasa untuk membentuk BUMDes atau BUMKAL setempat, mulai dari sektor pertanian, perdagangan, hingga sumber daya alam. Potensi di desa Margomulyo ini sebenarnya luar biasa sekali ya, terutama dari sektor pertanian dan juga perdagangan yang bisa dikembangkan sebagai usaha di BUMDes di Margomulyo ini. Kalau mau dimulai sederhana sebenarnya, kita petakan semua potensi yang ada, kemudian petakan permasalahan dan kebutuhan di masyarakat, lalu BUMDes bisa menjawab kebutuhan masyarakat itu dengan usaha yang dilakukan. Misalkan dengan mencukupi kebutuhan masyarakat dari sisi kebutuhan pokok misalkan. Nah, itu bisa menjadi salah satu ide usaha yang bisa dikembangkan oleh masyarakat melalui BUMDes di Margomulyo ini. Menurut saya sangat penting karena BUMDes itu sebuah lembaga usaha, badan usaha yang harus berkembang di setiap saat sehingga membutuhkan upgrade di setiap saat, baik dari sisi pengelolaan, manajemen, kemudian keuangan, pemetaan pasarnya, sampai kepada bagaimana mereka memperlakukan konsumen dengan baik sehingga menjadi pelanggan yang setia terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh BUMDes. Harapannya ke depan semoga pengurus BUMDes yang ada di Margomulyo ini menjadi semakin memiliki kapasitas yang mumpuni, semakin kompeten dalam mengelola usahanya sehingga meningkatkan produktivitas mereka dan bisa meningkatkan pendapatan asli desa, mensejahterakan masyarakat melalui benefit yang dihasilkan oleh BUMDes. Kegiatan pelatihan BUMDes atau BUMKAL ini memberikan semangat bagi para pengelola BUMDes yang ada. Pengelola BUMDes menjadi tahu langkah-langkah apa yang harus diambil untuk meningkatkan BUMDes yang ada. Oh ya, untuk nama kebetulan kita sudah ada dari dulu, kita tinggal meneruskan yaitu BUMKAL Usaha Mulia. Untuk ini kebetulan baru mulai, kita dikukuhkan baru sekitar 2 bulan, tapi kita sudah ada 3 rencana program usaha, yaitu rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Itu nanti kita akan mulai insya Allah di sekitar awal tahun ini. Oh, rencana jangka pendek itu kita ada 2, yaitu jasa, di bidang jasa dan trading atau perdagangan. Dan untuk jangka menengah kita ada rencana untuk pengelolaan kotoran ternak untuk dikelola menjadi pupuk. Nanti kita akan kelola, kita jadikan sebuah komoditas bagi BUMKAL Usaha Mulia.
untuk jangka panjang ada berkaitan dengan potensi di wilayah kami, ada beberapa potensi sumber daya alam dan potensi usaha ekonomi yang bagus. Nanti kita akan keluar sebagai rencana planning untuk desa wisata. Kebetulan di Bumkal Margomulyo, dukungan dari pemerintah Kelurahan Margomulyo sampai sekarang kita apresiasi karena sangat bagus, mulai dari pola rekrutmen, rencana penyertaan modal dan dukungan, dan istilahnya nanti ada beberapa kewenangan dari pemerintah kelurahan untuk membantu kami, baik untuk sosialisasi ke warga masyarakat, baik untuk sosialisasi program yang akan dibantu oleh pemerintah kelurahan, itu sangat kami apresiasi. Oh ya, terima kasih, ini bagus sekali ya, karena mungkin kami kalau istilahnya Bumkal baru lahir ya, nah, kita sudah mendapat sangat banyak sekali ilmu tadi, pencerahan, baik itu mulai dari perencanaan, insya Allah nanti pelaksanaan kegiatan itu nanti sangat membantu. Kami tahu bahwa Bumkal itu nanti tidak hanya walaupun sebagai badan usaha milik desa tidak hanya untuk profit, tapi kita juga ada manfaatnya atau benefitnya untuk nanti dengan tidak sengaja nanti akan membantu pemerintah kelurahan untuk meringankan jaring pengaman sosial. Secara tidak sengaja itu nanti ada beberapa masyarakat rentan masalah sosial seperti lansia, kemudian wanita, kepala rumah tangga, itu nanti kita bisa berdayakan di Bumkal, termasuk karena acara ini kami sangat terima kasih sekali, sangat membantu. Ya, nanti ada realisasi program, kita minta dukungan bantuan baik untuk pendampingan maupun ya nanti bisa bantuan dari segi pendanaan, mungkin ada pihak ketiga yang menjembatani untuk kegiatan-kegiatan termasuk yang rencana jangka panjang, jangka menengah itu kan tidak mungkin kita istilahnya jaga dari penyertaan dari pemerintah kelurahan, penyertaan modal dari pemerintah itu tidak mungkin, kita harus ada inovasi, ada bantuan dari bapak-bapak itu sekalian. Dengan diselenggarakannya kegiatan pelatihan BUMDes atau Bumkal di Kelurahan Margomulyo ini diharapkan berdampak baik bagi masyarakat setempat. Karena masyarakat khususnya pengelola BUMDes atau Bumkal akan termotivasi dan bertambah semangat dalam mengoptimalkan BUMDes atau Bumkal. Sebab jika BUMDes atau Bumkal itu maju, maka masyarakat akan sejahtera.